Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari kelas 1A, ingin menjelaskan materi tentang pengertian sel dan penjelasannya. Pengertian sel. Sel berasal dari Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukurannya sel yang sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktur makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel oleh organisme berasal satu mengadakan pembelahan secara langsung. Sel dilakukan baik oleh organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik yaitu materi sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma nukleus berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran, membran dalam, seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat berpori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung sel terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dan ke dalam sel. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri atas proses penyusunan, anabolisme, dan penguraian katabolisme zat-zat. Mesosom. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya, mesosom terletak di dekat dinding sel yang berbentuk pada saat pembelahan binder sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim
pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA. Asam deoksiribonukleat deoksiribonukleik acid disingkat DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa fosfat dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA. Asam ribonukleat acid disingkat RNA merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi mengkopi diri, membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks gigi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Membran plasma. Membran plasma membatasi sel bagian lingkungan luar, bersifat semi atau selektif. Permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel. Nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagela. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata reticular yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian sitoplasma endoplasma, maka disebut sebagai retikulum. Endoplasma disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom, RNAR, dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi.
Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara Re dan membran plasma. Lisosom atau yang disingkat dengan lyeso atau pencernaan atau soma atau tubuh, merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 min 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan giloksisom. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi ATP karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5 min 1 mikrometer dan panjang 3 min 10 mikrometer. Selanjutnya, mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrobulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofalen. Organel ini berbentuk benang-benang yang berperan halus tipis yang memanjang. Mikrofalen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofalen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka dalam pada sel. Diameter mikrofalen hanya 5 nm. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teori tentang sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835, sebelum teori sel menjadi lengkap, John Evangelista Volker melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schumann yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniseluler atau lebih yang disebut multiseluler. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme yang terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang dapat diteruskan pada generasi sel berikutnya. Robert Hooke, Inggris 1965,
meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya ditentukan rongga-rongga yang disebut sel selula. B. Einstein 1880 mengatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos, tempat yang berongga, tetapi juga berarti sela, kantong yang berisi. C. Felix Dujardin Prancis 1835 meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel tersebut. Penyusunnya disebut Charcot. D. Johannes Purkinje 1787 sampai 1869 mengadakan perubahan nama sarkoda menjadi protoplasma. E. Matthias Schleiden ahli botani dan Theodore Shetland ahli zoologi tahun 1838 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan hewan. Mereka mengajukan konsep bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. Konsep yang diajukan tersebut menunjukkan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. F. Robert Burns, Skotlandia 1831 menemukan bentuk kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti nukleus. G. Mark Schulze 1825 sampai 1874 ahli anatomi menyatakan sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. H. Rudolf Virchow 1858 menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Omnis cellula ex cellula. Itu yang telah saya jelaskan pengertian dari materi sel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.